A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Foto dulu katanya. Gak apa-apa. Insyaallah. Gak apa foto deket-deket aku, gak apa. Kamu kalau udah gede gak bisa aku apa-apain. Nanti. Suara buaya tahu gak gimana? Enggak tahu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mau di sini? Saya sekali, teman-teman sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Senang banget alhamdulillah bisa hadir di Masjid Nabawi ya. Di masjid betul? Di Masjid Nabawi ini kota atau Kabupaten Tangerang? Oh my god, kota dong. Tadi saya dari Persita langsung ke Persikota. Masya Allah. Persib juara. Dan hari ini bisa sampai di Masjid Nabawi, alhamdulillah wa syukurillah. Dan Masya Allah masjidnya indah banget, keren banget. Ada taman-tamannya, adem. Ternyata pas ke dalam, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah jamaahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alhamdulillah lebih banyak jamaahnya daripada kipasnya. Alhamdulillah berkah. Semoga senantiasa semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang dari manapun semoga setiap langkah kakinya mengangkat derajat kita semua dan menghapuskan dosa-dosa kita semua insyaallah. Yang datang dari Cishalak, Cisauk, Cipondok, terus yang datang dari mana lagi? Cipogo, Cibogol, apa? Cikokor, Cikokol, Cikokol. Karena ternyata di Tangerang ini banyak yang ngerti bahasa Sunda juga ya. Masya Allah. Mudah-mudahan yang sudah menikah, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rumah tangganya sakinah mawaddah dan warahmah. Yang belum menikah semoga senantiasa diberikan jodoh terbaik dunia akhiratnya. Insyaallah. Yang jomblo angkat tangannya. Ahwat. Ikhwan yang jomblo angkat tangannya. Udah ada nikah semua ini? Belum? Teh, lihat. Banyak akhwat, banyak ikhwan. Nih kalau ikhwan nikah sama yang di sini, 1 ngambil 4, masih sisa. Berarti stok laki-laki soleh itu sedikit. Hati-hati, makanya akhwat jangan banyak pilih. Ustadz gak suka, kenapa? Hidung. Astagfirullahaladzim. Meskipun mereka hidung hinyai tapi dekat sama Allah. Milih yang mana? Ganteng jauh dari Allah, biasa aja tapi dekat sama Allah. Milih yang mana?
Percaya tuh. Nah. Tajir tapi jauh dari Allah, ekonomi biasa aja tapi bisa membuatmu bahagia dunia dan akhirat. Milih yang mana? Langsung pilihan yang ketiga, kaya dekat dengan Allah. Nih Ikhwan, coba lihat Ikhwan. Kalau wanita emang terlalu banyak nilai dari fisik. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illallah. Ikhwan, pilih yang biasa aja jauh dari Allah atau cantik tapi solehah. Pilih yang mana? Tuh, nggak ada pilihan ketiga. Yang ekonomi biasa aja jauh dari Allah atau tajir tapi solehah. Tuh, mudah-mudahan ya. Pokoknya kita mah yang penting solehah, cantik, tajir. Oh pengennya. Alhamdulillahirabbil alamin. Teteh dan AA dan juga Bapak dan Ibu yang saya hormati, salam hormat, salam cinta, salam sayang. Saya sampaikan kepada Dewan Kemakmuran Masjid atau Takmir dari Masjid An-Nabawi. Salam hormat kepada para jamaah dari Masjid An-Nabawi yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan juga kepada para jamaah, jamaah yang sudah hadir di lantai 1 dan 2. Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sering sampaikan ini ya, tapi karena temanya ini tentang toxic positivity, itu bicara tentang hal-hal yang bisa menjadi racun dalam kehidupan kita. Hal-hal yang bisa menjadi racun dalam masa depan kita, dalam diri kita, dalam pikiran kita dan seterusnya. Nah, ada kayak yang bilang gini, ketika yarhamukallah, Masya Allah bersinnya totalitas. Kayak misalkan seseorang yang bilang, saya nggak mau dulu ke masjid, kenapa? Aku banyak dosa, aku nggak layak ke masjid. Ada yang ketika disuruh berhijab, aku belum pantas dihijab tuh kayak aku tuh masih suka maksiat gitu. Itu kayak hal yang benar tapi salah. Kalau misalkan kita sadar tubuh kita kotor, maka kita harus apa? Halo, assalamualaikum. Ngantuk ya? Kalau sadar tubuh kita kotor, maka kita akan mandi. Ya kalau sadar kotor ya mandi. Maka ketika kesadaran kita banyak dosa, ya tobat. Ada yang kemudian mengatakan, saya belum siap nikah karena saya tuh belum siap untuk mengarungi kehidupan rumah tangga yang complicated banget Ustadz. Terus sekarang ngapain? Ya sekarang saya jalanin aja pacaran sama teman saya. Sama pacar saya aja, jalanin aja. Oh, kalau makan babi? Enggak boleh Ustadz, babi haram Ustadz, astagfirullah. Kalau minum minuman keras, Masya Allah, astagfirullahaladzim Ustadz. Minuman keras, miras, teot, apapun namanya. Gak boleh Ustadz, haram. Tapi kalau pacaran, itu support system aku Ustadz. Selama ini pacar saya selalu ngajak saya tahajud Ustadz. Dia bisa membawa saya menjadi lebih baik. Toxic positivity. Ma'ahbabta syai'an ila kuntallahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Seandainya ada manusia yang mencintai sesuatu selain Allah, maka dia akan menjadi budak dari apa yang dia cintai. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Dan sesungguhnya Allah itu enggak suka seorang manusia menjadi hamba selain Allah. Allah enggak suka ketika manusia itu mencintai sesuatu selain daripadanya. Maka ketika kemudian di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani itu disampaikan kalimat begini. Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqatun wa amal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi. Silakan kalian berlaku sesukamu di dunia ini, tapi ingat kalian akan mati juga. Wa ahbib masyita fa innaka mufariqatun. Silakan kalian mencintai apapun dan siapapun di dunia ini. Pada akhirnya kalian akan berpisah juga.
Berpisah adalah sebuah kepastian, ditinggalkan atau meninggalkan itu udah menjadi jawaban. Ibu sayang sama suami? Suami ibu sayang sama ibu? Hah, jangan kepedean. Tanya para suami. Pak sayang sama istrinya? Nggak ada bu jawabannya. Ibu sayang sama suami, suami sayang sama ibu, tapi perpisahan sudah menjadi sebuah kepastian. Ditinggalkan atau meninggalkan sebuah jawaban. Teteh sayang sama kucing, kucing sayang sama teteh. Pada saatnya akan berpisah, berpisah juga. Wa'mal masyita fa innaka majziun bihi, dan silakan kalian beramal sesukamu, karena sesungguhnya setiap dari kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Kehidupan ini ternyata bergantung dari apa yang kita cintai. Karena apa yang kita cintai itu betul-betul akan menjadi support sistem kehidupan kita. Akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan, kita memikirkan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita cintai. Misalkan, lah kita itu misalkan mencintai seorang perempuan, lah kita akan berusaha berpikir gimana caranya ngebahagiain perempuan ini. Kalau dia senang seblak, kita nggak senang seblak, itu kita ngorbanin, kita tiba-tiba senang seblak. Kita nggak seneng film Korea, tapi wanita yang kita suka ini seneng film Korea, itu kita bela-belain kemudian kita seneng film Korea. Orang kalau udah cinta sama klub sepak bola, mati-matian dukungnya. Ada nggak orang yang mati gara-gara beda klub sepak bola? Halo, assalamualaikum. Ini jangan sensitif gara-gara Persib juara ya, maaf. Ada nggak orang yang gara-gara beda klub sepak bola jadi saling bunuh? Ada? Ada nggak yang gara-gara beda sekolah jadi saling bunuh? Ada? Ada nggak yang gara-gara beda pendapat jadi saling bunuh? Beda pendapatan jadi saling bunuh? Ada nggak yang gara-gara urusan cinta jadi kemudian bunuh diri? Ma'ahbabta say'an ila kuntalahu abdan. Ketika kita mencintai sesuatu selain daripada Allah, melebihi cinta kita kepada Allah, pasti kita akan menjadi budak dari apa yang kita cintai. Wah, ngeri brother. Kalau udah diperbudak cinta. Seorang ikhwan, melendoy di depan perempuannya. Ayang, jemput aku. Wow. Apapun akan aku lakukan buat kamu. Bagiku hanya ada engkau seorang, tidak ada yang lain. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Percayalah yang bicara seperti itu sampai hari ini dia masih hidup. Biasa aja. Saya tuh cinta banget sama istri saya, tapi ya saya mencintai istri saya karena Allah. Artinya, nanti saya bahas itu. Kita mencintai apapun di dunia ini, yang gak boleh berlebih daripada kita mencintai Allah. Meskipun kita mencintai pasangan kita, itu pastikan cintanya kita itu ya karena Allah. Kalau mencintai pasangan kita itu bukan karena Allah, maka akhirnya kita nggak akan memandang potensi ibadah yang ada dalam diri dia. Kalau ibu cinta sama suami, ya karena baik-baiknya aja, ya itu biasa. Tapi ketika ibu tetap mencintai suami, meskipun ibu tahu ada keburukannya dan ibu tetap membersamainya, itu justru kecintaan yang luar biasa. Karena bertahannya ibu bukan karena kebaikan atau ketampanan atau hartanya, tapi bertahannya ibu karena kesadaran saya dipersatukan sama dia oleh Allah. Maka dia adalah sarana amal soleh saya. Kalaupun dia belum berhijrah, belum bertobat, semoga ya saya itu jadi wasilah hidayah buat dia bisa berubah. Sehingga akhirnya ibu tidak berhenti melakukan kebaikan kepada dia. Wis ojo leren dadi wong apik. Jangan pernah berhenti menjadi orang yang baik. Karena iblis itu maunya kita itu berhenti menjadi orang yang baik. Karena kebaikan kita gak pernah berbalas dari orang yang kita baikin. Ada nggak orang yang dikhianati sama teman dekatnya, orang kepercayaannya, lalu kemudian dikhianati? Ada? Capek banget, sampai akhirnya kita bilang, Ustadz lain kali kita tuh nggak boleh ternyata terlalu baik sama seseorang. Kenapa? Ujung-ujungnya kita disakitin, dikhianatin loh Ustadz. Lah ibu bisa berbuat baik sama orang itu gara-gara siapa? Ya karena Allah juga kasih hidayahnya. Lah sekarang kenapa kita ngerasa rugi kebaikan yang udah kita lakukan? Kalau kita memikirkannya kebaikan itu datangnya dari Allah dan balasannya juga dari Allah. Kenapa kita harus mengharapkan balasan yang baik dari manusia lagi? Nggak butuh. Ibu mencintai suami, even suami ibu nggak mencintai ibu, nggak apa-apa. Nggak usah merasa paling tersiksa dan paling terzolimi. Mungkin kita salah tongkrongan aja. Coba kalau ibu ngobrolnya, diskusinya lagi
ngobrolnya sama istrinya Fir'aun. Malu ibu mau ngeluh tentang suami. Jeng, suami saya ya Allah malam banget pulangnya. Jeng suami, kan kalau kita lagi curhat itu ibu-ibu tuh suka malah jadi adu nasib ya. Suami saya lebih parah Jeng. Itu kalau udah mancing lupa semuanya. Sebelahnya istrinya Fir'aun, Jeng, suami saya Fir'aun. Malu ibu mau curhat juga. Coba kalau misalkan seorang suami mencintai istri karena Allah, dia sibuk menyayangi suaminya. Kenapa terjadi banyak perselingkuhan hari-hari akhir-akhir ini? Yang membuat anak muda akhirnya trust issue, mau menikah. Takut dikhianatin, takut rumah tangganya gak bahagia, takut nanti malah cerai. Belum nikah udah takut cerai. Gimana sih? Nikah aja dulu. Cuman cara nikahnya yang benar gitu, pakai caranya Allah, nanti tak jelasin. Kalau nggak cukup ya kita simpen temanya buat supaya saya diundang lagi. Kenapa banyak perceraian yang terjadi? Perceraian terjadi ternyata salah satunya kasusnya banyak apa? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Lalu kemudian yang kedua perselingkuhan, hadirnya orang yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Yang ketiga gara-gara faktor ekonomi misalkan. Tapi saya suka sebutin, kesalahan utamanya bukan masalah selingkuh, bukan masalah faktor ekonomi, bukan masalah juga KDRT-nya. Tapi masalahnya suami atau pasangan suami istri itu lupa kedudukannya di hadapan Allah sebagai siapa. Halo, Assalamualaikum. Itu kalau lagi megang HP itu lagi fotoin aku ya. Kamu harus pastiin filternya on. Enggak lah, saya cuek-cuek aja lah. Saya tuh nggak mau pakai, nggak apa-apa ya ngobrol dikit. Bukan nggak boleh, tapi saya kalau ngobrol kayak gini ya sharing aja lah. Ya ada ilmu yang manfaat, alhamdulillah. Ya pasti mungkin banyak nggak masuknya, nggak apa-apa. Tapi pola anak muda aja. Yang kedua, dandanan saya tuh nggak mau diatur kadang, senikmatnya saya. Karena saya tuh takut juga ya. Saya sibuk memperbaiki fisik saya tapi hati saya bermasalah. Ya akhirnya ya gini aja ya. Jadi mohon dimaklum ya, gak apa-apa ya. Nah ternyata masalahnya cuma masalah kedudukan kita sama Allah. Ini penempatannya aja yang bermasalah. Siapa kita? Siapa Allah? Siapa kita? Indonesia. Siapa kita ini sebenarnya? Ayo siapa kita sebenarnya ini? Kalau dipakai doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Allahumma anta robbi, ya Allah sesungguhnya engkaulah Rob kami. Ada Rob, ilah, ada Malik ya. Rob dulu ya. Rob itu pengatur, pemelihara, pemberi rizki. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Allah ini adalah Tuhannya manusia, Robnya manusia, pencipta manusia, pengatur, pemelihara. Allah lah yang menciptakan kita. Huwallazi khalaqakum min tin tsumma qada ajala wa ajala musamma indahu summa antum tamtarun. Manusia itu ya diciptakan dari tanah. Makan dari apa yang dihasilkan oleh tanah dan akan kembali ke bawah tanah. Gak usah bersifat melangit gitu, ya biasa aja lah. Semua kita itu seganteng-gantengnya artis Korea itu pernah mencret juga. Jadi biasa aja lah. Gak usah yang ngomong, pengen banget. Biens gue. Sama teh kalau kentut bau juga. Yakin saya itu pasti pernah. Pasti pernah diare itu dia. Secantik-cantiknya si Min Ansohe tetep. Ansohe ini kan dulu kemarin tuh main ke Hawaii sama mantan pacarnya Hyeri ya waktu itu. Tapi saya gak terlalu ngikutin juga lah. Karena saya terlalu sibuk ngafalin Quran dan hadis ya. Bahkan kemarin pas pulang dari Hawaii itu hubungan mereka udah memburuk. Dan ternyata beberapa kontrak udah diputusin lagi kan gitu ya. Terus Hyerinya udah bahagia banget itu.
Terus si Min Ah kemarin liburan juga ke Bali sama pacarnya juga. Terus Kim Sen Ho kemarin ke Jakarta beberapa waktu yang lalu ya sama Hendra Herlambang juga. Nah sekarang si Min Ah ada film yang baru juga. Yuna udah mulai kuliah kemarin. Yuna SNSD, film terakhirnya tuh yang King of Land itu ya. Terus ada film yang keren juga sebelumnya Queen of Tears itu luar biasa. Tapi saya nggak terlalu ngikutin itu, terus terang. Nggak penting itu mah teh. Yang penting itu Quran. Astagfirullahaladzim. Bahkan NCT itu sekarang udah bela sama Israel ya, hati-hati ya. Saya sebagai penikmat NCT juga ya harus mendukung, kita harus ngeblok nge boykot produk-produk Israel. Nggak boleh, ganti aja lah. Banyak yang lebih enak dari MCD KPC. Ayam bakar, ayam penyet, ayam geprek. Kasihan ayam itu sebenarnya. Itu anak saya kalau makan ayam sama telur dadar itu kadang nangis itu, serius. Papa dipikir-pikir aku jahat banget ya, kenapa? Apa salah kamu? Enggak, kenapa aku makan ibunya terus anaknya juga aku makan. Telur dadarnya itu dimakan. Nah permasalahan cuma masalah kedua. Allahumma anta robbi, ya Allah engkaulah Rob kami. Kaulah yang menciptakan kami, yang mengatur kami, yang memelihara kami ya engkau ya Allah. Allahumma anta robbi la ilaha illa anta. Dan tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau ya Allah. Khalaqtani, kau yang menciptakan kami. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wah ini luar biasa. Bahkan ada doa Rasulullah SAW kalau habis sholat malam itu ada salah satu doanya nanti kan dari wajah tu wajah dan seterusnya. Inna sholati dan seterusnya. Kemudian ada kalimat Allahumma anta maliku. La ilaha illa anta rabbuka wa ana abduka. Itu positioning. Coba bayangin kalau posisi pembantu sama majikan itu terbalik. Dia pembantu itu gak sadar posisi. Tiba-tiba pembantu itu bilang ke ibu gini, Bu tolong dong beliin beras. Pembantu yang ngomong ke majikannya. Ibu bakal gimana? Loh. Piye toh? Lah saya ini yang punya rumah kok kamu nyuruh-nyuruh saya? Emangnya kenapa? Hidup gue semau gue. Misalkan. Kalau nggak paham posisi, repot pastinya. Tapi kalau disadari posisinya, anta Rabbuna wa ana abduka. Engkaulah Rob kami ya Allah. Dan aku adalah hambamu. Artinya kita ini ya cuman hambanya Allah. Jadilah hambanya Allah sejati. Tadi saya sampaikan, seandainya seseorang itu sholat, mohon maaf, jangan tersinggung yang baru belajar hijab ya, terus belajar aja proses. Cuman ini menguatkan yang udah istiqomah hijab. Ada seseorang yang waktu itu sholat, tapi dia belum berhijab. Dia sholat, terus akhirnya karena itu saudara saya ya masih inilah dekat sama saya. Akhirnya saya ngobrol, loh kamu tuh kenapa sholat? Ayo kata. Terus dia bilang, ya kan ini perintah Allah, wajib buat dikerjain. Jadi aku sholat. Terus aku bilang, lah terus kenapa belum dihijab? Aku belum siap dan jangan paksa aku untuk melakukan itu. Terus aku bilang, loh bedanya apa? Sholat itu perintah Allah, berhijab juga perintah Allah. Kenapa yang ini kamu mau lakukan, yang ini kamu gak mau lakukan? Lah kalau hambanya Allah tuh siap sedia, sami'na. Mau gimana aja ngikut aja ya Allah. Dan berproses betul, gak apa-apa sekarang teteh ada yang lagi belajar pakai hijab. Duh masih segini Ustadz, lagi belajar, gak apa-apa, nikmatin aja prosesnya pelan-pelan gitu. Nikmatin prosesnya. Dan jangan pernah berubah gara-gara seseorang. Ada seseorang yang berhijab gara-gara punya pacarnya yang soleh katanya. Orang anak masjid misalkan. Ustadz saya alhamdulillah mulai berhijab karena saya kebetulan punya pacar anak masjid Ustadz. Suatu saat diputusin dia. Langsung datang lagi, Ustadz ini gak adil banget buat aku Ustadz. Aku udah berubah buat dia. Aku udah semangat sholat buat dia Ustadz. Hidup aku menjadi membaik sama dia Ustadz. Ternyata dia malah selingkuh sama sekretaris komunitas dakwah. Sakit hati saya Ustadz, percuma aku mau bongkar lagi hijabnya. Coba, kesalahan yang seseorang itu malah ngebuat dia jadi makin jauh sama Allah. Akhirnya gini, teteh gak boleh gitu. Justru Allah sedang memperbaiki niat hijrah teteh. Kenapa teteh sekarang mengatakan hijabnya teteh gara-gara seseorang? Ganti hijabnya teteh sekarang gara-gara Allah perintahkan. Sholatnya teteh gara-gara Allah yang perintahkan. Justru selingkuhnya pacar teteh ini menandakan kepada teteh buat supaya teteh gak pacaran lagi.
Karena pacaran itu cuma menunggu waktu untuk tersakiti. Gak akan pernah benar-benar komitmennya serius. Yang nikah aja bisa diselingkuhin, apalagi cuma pacaran, gak ada ikatan apa-apa. Dinikahin enggak, mahar enggak ada. Malah mau-maunya diajak curhat ke Oyo, astagfirullahaladzim. Itu dateng ke saya, Ahwat, baru kuliah. Ustaz mau curhat, udah kebayang sama saya. Sebelum dia cerita, kan lama ya curhatnya cewek mah. Nangis dulu baru cerita. Ustaz, ini berat buat aku Ustaz. Itu gak cerita-cerita ya, saya tungguin. Ya gini ya Teh. Teteh ini punya pacar, lalu kemudian Teteh itu di unboxing sama pacar Teteh. Berhubungan badan sama pacar Teteh. Langsung dia jawab, iya Ustadz, dan dia sekarang ninggalin saya. Kan aku udah bilang, jangan pacaran. Iya waktu itu aku belum denger curhat, belum dengerin ceramahnya Ustadz. Terus aku sekarang gimana? Terus kamu minta aku yang tanggung jawab? Gak bisa. Enggak Ustadz, solusinya gimana? Aku tuh kayak ngerasa hampa, aku pengen bunuh diri, kayaknya aku udah gak layak dapetin kebaikan, aku sehina ini. Stop. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sesali, don't do it again. Jangan lakuin lagi. Stop. Tobat yang benar Teh. Allah senantiasa menerima taubat Teteh. Baru kerasanya tuh setelah. Segala sesuatu itu baru disesali setelah. Maka seorang ulama mengatakan, seandainya engkau ingin mengetahui bagaimana kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah hari ini di mana Allah menempatkanmu. Ternyata hari ini sebesar apapun dosa kita, Allah nempatin kita sekarang di Masjid Nabawi. Di majelis ilmu yang dimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, ketika seseorang kemudian berkumpul seperti ini bacakan ayat-ayat Allah, ini disebutnya sebagai raudhah, taman-taman surga. Itu efek dari tausiah supaya lebih inilah efek yang bikin Teteh jadi nggak ngantuk. Ini Teteh sedang ada di taman-taman surga sekarang ini. Disebutnya ini raudhah. Maka kalau ini raudhah berarti kalian ini siapa? Bidadari Ustaz. Insya Allah. Inilah yang kemudian jadi modal sebenarnya. Bahwa kedudukan kita harus dipastikan bahwa aku adalah hamba Allah. Wa ana abduka. Ya Allah, akulah hambamu ya Allah. Sami'na wa ato'na. Bukan sami'na wa asoyna. Kami dengar dan kami tidak taat. Tapi sami'na wa ato'na. Kami dengar dan kami taat. Siap ya Allah. Kata Allah, sebagai seorang istri saya harus senantiasa melayani suami. Siap tempur dengan suami, membersamai suami, melayani suami sepenuh hati. Siap ya Allah. Jangan banyak ngebantah. Ibu lagi sekarang di sini, ditelepon sama suami, mah pulang. Nggak usah yang, papa lagi ngaji, ini teh pak. Nggak usah. Taatin dulu suami. Suami suruh salto aja bu. Udah. Kecuali suami udah mikir ke ibu bilang, mak pokoknya saya nggak suka kalau mama dihijab terlalu gede kayak gitu. Nah udah nggak usah didengerin yang itu. Tapi kalau misalkan suami minta dilayani, 24 hours harus ready, 24 jam harus siap sedia melayani suami dengan sepenuh hati. Handi Boni datang, ibu-ibu langsung, Ustaz! Pertanyaannya, pernah nggak sambut suami se-excited itu? Cek urang ge. Nanti kalau pulang ke rumah, sambut suami kayak gitu harusnya. Coba nanti papa pulang langsung, itu pasti suami itu langsung keluar lagi itu. Kenapa pak? Kok keluar lagi pak? Istri saya kesurupan ya?
Nggak boleh seorang wanita berbaik-baik dengan laki-laki lain kecuali suaminya sendiri, nggak boleh. Wah, itu sama suami sendiri itu harus benar-benar pelayanan luar biasa. Loh, istri saya tuh nggak boleh manggil tukang bakso. Karena nggak boleh laki-laki lain ngedengerin suara manisnya istri saya. Nggak boleh. Secemburu itu aku. Nggak boleh, nggak boleh. Aku mastiin dia ikutan Zumba kan. Wow, 1, 2. Istri aku ikutan Zumba. Aku harus mastiin nggak boleh tempat Zumba kamu itu ada laki itu nggak boleh. Terus saya pastiin ke tempatnya itu. Datang ke tempatnya, saya lihat, oh ternyata perempuan semua. Terus aku bilang, Mam bener, ternyata semuanya perempuan. Minggu depan papa cek lagi. Kata istri aku, lah ini udah beda ini kan. Ya karena emang laki-laki terus jaga istrinya, harus cemburuan. Cemburu itu kalau cemburu adalah sebuah ekspresi cinta yang paling terdalam, maka biarkan aku mencemburuimu untuk menjagamu dari fitnah-fitnahan. Dan seorang istri ya wajib mencemburui suaminya ya boleh. Saya tuh paling seneng ngeliat istri saya, aku gak suka papap. Kenapa? Tadi ada jamaah yang ngomongin sama kamu terus kamu dadah-dadah. Enggak, aku cuma nyapa doang. Tapi gak gitu pap, tenang mam. Mereka bisa ngedadahin aku tetap tidurnya sama kamu. Ya aku juga pasti harus jaga-jaga. Istri juga harus jadi pengingatnya. Ayo, seneng gak istri ngeliatin HP suami? Halo, Assalamualaikum. Seneng gak istri ngeliat HP suami? Pertanyaannya, ngapain ngeliat HP suami? Pengen tahu doang, ngecek. Karena teteh punya pikiran kotor sama suami. Kayaknya suami saya nih, kayaknya ada chat gini sih Sat. Soalnya saya curiga banget, ini kok dia sering banget ngechat malam-malam sama si Agus, ini siapa sih? Saya takutnya ini Agus Wati atau Ustaz. Kecurigaan ini yang bisa menimbulkan justru jadi kejadian dari prasangka doang. Hati-hati. Kalaupun istri mau ngecek HP suami, niatkan pengen menjaga suami dari hal-hal yang bisa jadi potensi untuk maksiat. Kalau saya ya kita beda pendapat enggak apa-apa ya. Kalau saya sih serahin ke istri saya, Mam tolong cek HP papap ya. Takut-takut papap hilaf ya kalau ada mantan ngechat jadi aku pengen mendalami gitu ya Ustaz. Bon, kemana aja, masih ingat aku enggak? Terus aku bilang, oh iya ini siapa ya? Aku misalkan aku ini namanya, si ini misalkan. Oh iya, misalkan Elizabeth, aku Elizabeth. Oh iya Bet. Ya panggilnya Bet. Bet aku inget, gak nyangka ya dulu zaman-zaman kita pacaran tuh kamu gak sebaik ini misal. Oh iya alhamdulillah. Sekarang kamu di mana Bet? Iya kebenaran Bon aku pengen curhat. Sekarang aku udah cerai sama suami aku. Nah ini bakal jadi bibit potensi nih. Oh jambu batu. Janda manis baru beranak 1. Godaan yang mengancam. Balik lagi. Anta Rabbuna wa ana abduka. Ya saya tuh selalu menekankan ini sekarang ini. Tegaskan posisi kita ini sebagai hamba Allah. Maka hijabnya kita karena Allah, majlis ilmunya kita karena Allah, ke masjidnya kita karena Allah. Baik suami, kebaik ke suami gara-gara Allah. Suami ya sebaliknya tidak boleh berbaik-baik kepada wanita lain kecuali istrinya sendiri. Lah kenapa sekarang suami itu lebih seneng ngedengerin curhatan wanita lain daripada istrinya sendiri? Ketika istri ngajak ngobrol suami susah banget pengen baik-baiknya tuh kayaknya kalau ngeliat wajah istri tuh kayaknya tuh perang dunia aja bawaannya tuh. Apa sih mah? Kenapa nadanya harus selalu tinggi? Jangan. Istri ngajak ngobrol baik-baik. Gimana mah? Aku tuh mau cerita. Siapa Dewi itu sebenarnya? Ya udah jelasin gak usah yang kenapa sih kamu suka kepo banget? Wah udah, kalau udah marah awal mulanya gak akan benar. Kunci dari keberhasilan rumah tangga yang baik ngobrol. Halo jomblo. Jomblo hadir? Ini penting ini jomblo, tolong ya. Kunci keberhasilan rumah tangga yang pertama ngobrol. Ngobrol, ada tea talk, obrolan sambil ngeteh. Ada apa lagi? Pillow talk, obrolan sambil lagi di kasur. Ngobrol ibu, sambil pacubit-cubit, gak apa-apa. Ngobrol. Suami minta waktunya, meeting weekly, meeting yuk buat keluarga kita meeting yuk. Kalau papa bisa meeting di kantor, kenapa di keluarga kita gak pernah ada meetingnya Pak? Papa bisa become a superhero.
di perusahaan papa tuh hebat banget ketika di luar rumah tangga kita. Tapi ketika di rumah tangga kok papa nggak jadi superhero bagi kita semua sih pak? Ayo dong yuk pak, kita bikin sistem manajemen yang baik di rumah tangga ini supaya mencapai tujuan dari rumah tangga, visi misi rumah tangga ini untuk menjadi rumah tangga yang baiti janati atau rumah tangga yang sampai ke surganya Allah. Ayo pak, kita breakdown yuk. Meeting bulanan, evaluasi yuk pak, bulan kemarin kenapa kita muhasabahan, kita nggak tahajud, kenapa kita susah baca Quran, ayo. Saya tuh pada kedatangan Gus Rizky ya, itu guru saya ini, alhamdulillah Kiai Haji Taufikul Hakim di Jepara itu punya anak, namanya Gus Rizky. Gus Rizky itu suatu saat ke rumah saya, beres Ramadan kemarin itu. Alhamdulillah kedatengin Gus Rizky, itu ketika datang, itu beliau cerita sama saya, ngobrol banyak hal tentang kebiasaan beliau sehari-hari. Karena beliau ini seorang hafiz Quran dari SMP. Akhirnya beliau cerita ya, saya tuh alhamdulillah, kita diobrolin akhirnya sampai ke obrolan Quran. Gus Rizky ini sehari itu bisa hatam 1 kali. Minimal. Biasanya sehari itu hatam 3 kali. Beliau ini. Masya Allah. Terus saya ngobrol lagi, kenapa kok bisa sampai gitu Gus? Akhirnya beliau tuh cerita, permasalahan manusia itu sebenarnya dia nggak bisa nge-manage waktunya. Dia nggak bisa ngebedain antara apa itu wishlist dan apa itu goal list. Itu nggak bisa ngebedain. Jadi kebanyakan manusia itu menyusun wishlist, tapi manusia itu nggak menyusun goal listnya. Tujuannya, kalau tujuan itu harus jelas perencanaannya. Kalau just a wish itu cuma pengen aja. Aku pengen jadi lebih baik tapi gak ada rencananya. Kalau jadi tujuan saya harus jadi lebih baik. Oke, turunin rencana perencanaannya. Kayak misalkan gini. Masjid Nabawi ini dijadikan tujuan destinationnya kita. Kita misalkan rumah kita ada di daerah apa tadi? Ciapah misalkan. Ciapah. Di daerah Cipogol, apa tadi? Cibogol. Tongkol? Hah? Kokol? Cikokol? Kokol itu apa? Itu tulang sapi, itu bukan kulit. Kikil itu ya. Kokor, cokor itu ya, kokol. Misalkan rumah kita di Cikokol, ke sini perjalanan berapa lama? Setengah jam. Oke, misalkan ya. Ketika ibu berangkat dari rumah, teteh berangkat dari rumah, mau ke Nabawi, ketika ditentukan dari rumah mau ke Nabawi, berikutnya itu keluar apa? Rute. Kalau teman-teman order Gojek, Grab, or InDrive, or Maxim, or anything else, mau naik taksi online atau ojek online, tetap yang pertama diminta itu teteh ngisi apa dulu? Mau kemana? Itu goal itu. Mau kemana? Masjid Nabawi. Pertanyaan berikutnya, dari mana? Ini step awalnya berarti, startingnya di sini dulu. Startingnya dari mana? Goalsnya apa? Startingnya dari mana? Dari sekarang, oke, saya di sini dari rumah mau kemana? Mau ke Masjid Nabawi. Oke, ketika udah nunjuk Masjid Nabawi, berikutnya keluar PR-nya, rutenya mau lewat mana? Maka kalau di Google Maps or Waze, itu akan keluar the best route, jalan tercepat untuk menghindari kemacetan ke sini. Estimasi waktunya kelihatan nggak? Keluar, estimasi waktunya 35 menit. Kalau lewat sini bisa, atau mau lewat Cianjur, Bogor dulu bisa. Ya tapi jauh, muternya palah misalkan. Tapi intinya tetap ke destinasi itu. Akhirnya gimana the best route-nya yang pengen kita pilih. Oh nih rutenya lewat sini aja. Ini yang paling tercepat. Maka jalani. Ketika teteh dari starting untuk memperjalankan ke tujuan, itu ada godaannya nggak? Banyak. Ada panasnya, belum ketemu sama pengendara lain yang nyebelin, belum ketemu sama supir angkot, belum ketemu sama truknya, asap bus, buah, belum ada delman, belum ada kakek-kakek nenek-nenek nyebrang, atau banyak itu tuh drama-drama di jalanan yang bisa kita pelajari. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 191 disebutkan.
Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarunallah. Silakan kamu mentafakuri semua yang ada kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan. Sampai akhirnya kamu akan menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yo enggak ada yang sia-sia. Asal kamu mengambil hikmahnya jadi pelajaran bagi kehidupan kamu. Panas dari Allah, hujan ya dari Allah, macet dari Allah, lancar ya karunia dari Allah juga. Tapi orang tuh suka lupa ketika pakai Waze udah atau Waze atau Google Maps, ketika udah sampai di tempat yang dia tuju, lupa bahwa itu atas dasar pertolongan Allah. Sehingga sedikit orang itu ketika sampai ke tujuan mengucapkan kalimat alhamdulillah, itu yang sederhana. Lupa kalau minum itu harus ngomong bismillah. Karena lupa kesebagaiannya. Nah, dari rute sampai ke tujuan ada estimasi waktu dan kemudian sampai. Sama in our life, dalam kehidupan kita juga, kita harus nge-setting goals. Mau apa tujuannya. Sampai kemudian Gus Rizky ini saya tanya, Gus gimana untuk membiasakannya? Akhirnya beliau begini, Kang Boni. Kalau Kang Boni ya belum hafal, misalnya gini, Kang Boni belum bisa, satu hari itu ya 30 juz. Turunin lagi aja. Kalau nggak bisa satu hari 30 juz, maka oke turunin lagi. 10 hari 30 juz. Artinya kalau 10 hari 30 juz, maka satu hari itu berapa juz? Halo, assalamualaikum. 3 juz. 1 juz itu rata-rata ada berapa halaman? 10. Maka kalau misalkan ada 3 juz berarti ada 30 halaman dalam satu hari. Satu hari ada 5 waktu sholat, maka 30 lembar tadi dibagi 5 waktu sholat jadi berapa? 6. Berarti satu waktu sholat minimal kita baca 6 lembar. Maka kalau 6 lembar satu hari itu bisa beres 3 juz. Dibikinlah sama papa targetan. Misalnya ini contoh aja ya, mohon maaf nih jadi ngobrolin ini nggak apa-apa. Karena untuk ngebentuk positivisme. Di sini di App Store itu atau di App Store itu biasanya ada pakai Notion, aplikasi untuk project management buat kantoran sebenarnya. Tapi sama papa dipakai untuk membangun habits pada diri saya. Kalau teman-teman udah pernah baca buku Atomic Habits yang buatan James Clear, meskipun penulisnya itu non-muslim, tapi kamu bisa ambil saripati ilmu yang baiknya untuk kamu terapkan dalam amal soleh kamu. Nah, akhirnya saya dari buku itu menyimpulkan bahwa saya harus menata ulang hidup saya untuk lebih more produktif. Dan asal teman-teman tahu, yang Instagram yang teman-teman like dan teman-teman lihat, itu bukan saya lagi yang operatingnya. Itu udah admin saya. Saya nggak pernah megang Instagram semenjak ketemu dari Gus Rizky. Nggak pernah main Instagram, nggak pernah main TikTok, nggak pernah main YouTube. Karena saya ngerasa wasting time banget. Saya kadang punya waktu untuk scroll more than 2 hours. Lebih dari 2 jam saya ngabisin waktu buat TikTok, buat scroll Instagram. Cuman scroll berita, oh ini ada Gudang Garam Jaya, aye, wah terus saya habis waktu banget itu. Akhirnya saya, udahlah saya stop lihat itu, akhirnya saya fokus. Ternyata banyak banget nikmatnya. Tapi maksud saya bukan berarti teman-teman gak boleh pakai sosial media. Tetap sosial media itu jadi alat kendaraan untuk amal soleh kita. Yaitu dakwah, spreading the goodness, apa aja lah silakan pakai. Tapi yang harus kita pahami adalah tahu kapan berhentinya. Teman-teman yang masih main Mobile Legend, ya silakan kalau itu bisa membahagiakan, tapi jangan jadi game toksik buat teman-teman, jadi ngomong kasar, membenci sama satu lain. Jangan, ambil hikmah pelajarannya aja. Saya nggak terlalu senang main Mobile Legend karena kan saya terlalu sibuk baca Quran dan hadis ya. Nah, jadi saya nggak tahu itu Mathilda lagi OP, kemudian Zilong lagi naik, Saber ada yang lagi naik juga sekarang ya. Kemudian Angela juga bagus ya, ST sekarang juga ada lagi. Mia lagi naik juga, kemarin Cici, sebelumnya sekarang ada Chip juga ya. Kalau sekarang saya lagi senang liatin Harley itu bagus ya. Bagus, si Cyclops juga setulnya udah lama dan segala macam Safirdal. Ambil hikmahnya aja, pelajari, udah selesai. Kalau saya main Mobile Legend udah sampai mythic ya udah selesai aja. Karena targetnya kan tujuannya itu. Selesainya ya udah, apalagi sih targetnya. Saya udah sampai mythic, pas dicek lagi, oh ternyata downgrade lagi, jadi epic sedunia. Capek, nggak ada habis-habisnya. Mending memperdalam Quran. Hak Quran, baca, pelajari, hafalkan, amalkan, perjuangkan. 1, hak Quran, baca tiap hari. Gimana cara merutinkannya? Ada aplikasi misalkan. Aplikasi namanya Goals. Ini contoh aja ya. Teman-teman bisa nulisnya di buku juga nggak masalah sebenarnya. Kalau saya tulisnya di sini. Aplikasi Goals, misalkan saya ada program Hatam Quran. Cari dalilnya untuk bisa menguatkan saya. Saya cari dalil untuk menguatkan saya.
Kalau misalkan baca Quran itu Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Saya kasih taruh di sini. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan, dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini ditulis sama saya motivasi-motivasinya. Lalu kemudian ada lagi, siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat dalam satu malam, maka akan dicatat untuknya ketaatan satu malam itu, saat malam itu. Dalam riwayat lain disebutkan, siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam, maka tidak tercatat sebagai orang yang lalai. Achievementnya saya tulis juga di sini. Kalau saya berhasil achieve 10 hari itu 30 juz, maka reward yang saya bakal dapetin apa? Saya sendiri yang buat, saya sendiri yang ngasih buat diri saya sendiri. Saya tulis di sini, mau liwet, bikin nasi liwet buat teman-teman saya. Saya tulis, kapan target beresnya? Saya tulis juga. Stepnya gimana untuk mempermudah supaya 10 hari itu achieve 30 juz. Maka tinggal dibagi aja. Satu targetan yang pertama, berarti satu hari saya harus beres 3 juz. Tinggal ditulis di saya targetan. Dari Al-Fatihah sampai Ali Imran ayat 91. Beresin satu hari 3 juz. Nah, bagi waktunya sekarang, tinggal gimana mau ngebagi waktunya? Gampang, masukin lagi ya. Kalau kita di Android ini kan ada kalender Google yang nyambung sama Gmail. Di sini bisa ditambahin juga, tambahin hari ini misalkan, tambahin saya ke Jakarta, kapan saya mau ini, bisa diisi di sini kan? Bisa diisi. Nah, itu jadi targetan. Kalau target hari ini nggak achieve, maka akan saya bebankan ke hari berikutnya. Paham nggak maksudnya? Kalau hari ini yang harusnya 3 juz, saya cuma dapat 2 juz, berarti saya hutang 1 juz. Maka hari berikutnya saya punya utang berapa juz? 4 juz. Terus ke berikutnya, kalau di bulan itu saya nggak achieve, 10 hari saya nggak masuk sampai 30 juz, maka saya jelas pertaubatan. Maka saya akan mengatakan, zolamtu nafsi, wa taraftu lizanbi, faghfirli zunubi jami'an innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Ya Allah, saya yang suka jolim sama diri saya sendiri. Engkau yang memberikan kehidupan, Engkau yang memberikan waktu, Engkau yang memberikan sehat, Engkau yang memberikan aku bisa melihat, Engkau yang memberikan kenikmatan aku bisa berbicara, Engkau yang memberikan rizki untuk aku bisa membeli Al-Quran, Engkau yang memberikan aku kesehatan untuk bisa setiap malam membaca, tapi aku tidak manfaatkan rizki darimu untuk kemudian aku pakai taat kepadamu ya Allah. Zolamtu nafsi, zolamtu nafsi, saya yang suka zolim. Wa taraftu lidzanbi, ya Allah tolong jauhkan saya dari segala keburukan dan dosa-dosa yang buruk. Faghfirli, dan ampunilah segala dosa-dosa saya. Innahu, sesungguhnya ya Allah, la yaghfiru dzunub, tidak ada yang bisa menghapus dosa-dosaku illa anta, kecuali engkau ya Allah. Jelas pertobatan. Kalau teteh belum bisa 10 hari, oke, turunin lagi. Sebulan 30 juz. Kalau sebulan 30 juz, berarti satu hari berapa juz? 1 juz. Kalau satu hari 1 juz, 1 juz tadi ada berapa halaman? Lembar? 10. Kalau sehari 1 juz ada 10 lembar, sekarang 10 lembar dibagi 5 waktu sholat. Berarti satu hari kita dapat 2 lembar. More easy? Lebih mudah dari yang sebelumnya? Kalau masih nggak bisa 30 hari, oke, 60 hari. Kalau nggak bisa 60 hari, oke, 90 hari. Kalau masih nggak bisa, tanya lagi. Sekeras kepala apa kita ini sampai nggak mau mempergunakan semua potensi kita untuk betul-betul membaca kitabullah? Tanya sama diri sendiri. Zolim banget. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Yunus ayat ke-57. Posisi di sebelah situ. Nyateuing urang teu apa. Posisi di sebelah situ. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia,
Telah aku jadikan Quran ini sebagai apa? Mau'izah, silakan jadi pelajaran yang luar biasa buat kamu. Pelajarin kisah-kisahnya. Banyak kesudahan orang-orang yang kemudian lalai dari perintah Allah. Dia menganggap dunia ini segalanya, tapi akhirnya jadi celaka. Maka tadi dikatakan, Ismasita fa'innaka mayyitun, silakan kalian bertindak gimana pun bebas, tapi ingat kalian bakal mati. Maka kalau mau pilih, yakin nanti ada pertanggungjawaban di akhirat sana. Do the best hari ini. Kita punya waktu, kita punya tenaga, punya motor, teteh, mau ke kajian pakai ranking, oh mantap. Teteh pakai Beat Karbu, AA pakai Supra, diselah, kalau di starter juga, meskipun Supra butut tapi sampai ke masjid lebih mulia daripada Harley. Tapi nggak pernah sampai ke masjid, gablek. Tapi nggak pernah sampai ke masjid, biasa aja. Jangan silau dengan harta dan jangan membungkukkan badanmu kepada orang kaya dan orang yang berkuasa. Nggak boleh. Oh, udah mau maghrib katanya. Oh, asar. Kenapa? Kata Rasul, sepertiga agama di dalam dirimu hilang. Kalau kita ke orang kaya, wah ibu, aduh. Kalau ke penjual sate, nggak boleh. Mau ke orang miskin baik, ke orang kaya biasa aja baik, nggak butuh apapun yang ada dalam dirinya. Ketika seorang Harun ar-Rasyid ditanya oleh seorang raja penguasa yang kaya raya pada saat itu, apa yang kau butuhkan sampaikan kepadaku, aku akan penuhi. Jawaban beliau apa? Buat apa aku meminta sesuatu darimu yang engkau saja masih meminta kepada Robku? Gagah. Ya, Andi Boni nggak butuh apa-apa. Mau tanya Masjid Nabawi, ya minta saya diundang berapa ke sini harus sesuai dengan angka. Nauzubillah, nggak apa. Gas berangkat, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jalangkung. Era aku jalangkung dulu. Gas saja, ada kebaikan yang bisa kita lakukan, gas, nggak usah mikir, wah ini nanti gimana, ribet, udah aja. Allahu Akbar, diingetin sholat. Lebih hebat kalau sebelum azan udah bentar lagi zuhur saya mau sholat, mantap. Terakhir, saya sampaikan positivisme yang berikutnya. Yang pertama harus dimulai dari diri sendiri. Nggak ada yang mau dikerasin sama orang lain, nggak ada yang mau. Sebenarnya kita tuh nggak siap ditausiahin, tuh nggak siap. Dan gak siap diacak-acak pemikiran dan hati kita oleh orang lain untuk kemudian diperbaiki kehidupan. Sebenarnya gak terima. Tapi ketika kehadiran kita di sini, kita udah siap menerima mau diapain sama Kang Boni, saya terima. Maka sekarang pilihannya, mau dipilih untuk jadi lebih baik dan merubah pola habitsnya, kebiasaannya atau enggak. Mulai dari sekarang, sibuklah mencintai meskipun tidak dicintai. Sibuklah menyayangi meskipun sering dikhianati. Sibuklah merindukan meskipun sering dilupakan. Sibuklah membersamai meskipun sering ditinggalkan. Pasti berat deh, bunda. Itu pasti berat. Tapi ingat, Allah ingat, Allah lihat, Allah ngerti pengorbanan kita. Nggak apa-apa, nggak usah ngerasa capek. Kita dimampuinnya juga sama Allah. Tuntaskan permasalahan dengan diri kamu sendiri. Jangan pernah putus asa sama diri kamu. Jangan pernah ngerasa nyerah meskipun sendirian. Enggak pernah sendiri. Innallaha ma'ana. Allah senantiasa bersama kamu. Ustadz gak ngerti masalah saya Ustadz. Saya udah kebayang. Masalah apapun yang ada dalam diri kamu, kamu lagi ngerasa bahwa kamu yang paling berat ngejalaninya. Seolah-olah orang lain gak punya masalah. Bukan orang lain itu bukan gak punya masalah, gak cerita aja. Kalau diceritain nangis juga. Maka gimana dong Ustadz ngadepin masalah-masalahnya? Udah biasa kok, kan udah masalah itu jadi sebuah kepastian yang datang dari Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika alaihim salatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tapi Ustadz saya banyak maksiat, masalah saya Ustadz dulu gimana Ustadz, saya masih diterima enggak? La kabirota ma'al istighfar wala sogirota ma'al israri. Seberapapun besarnya dosamu, Allah hapuskan dengan memperbanyak istighfar. Tapi ingat, hati-hati dengan dosa kecil yang dilakukan terus menerus, kelak akan menjadi dosa besar juga.
Terakhir yang kedua sebelum sesi tanya jawab, nanti ada sesi tanya jawab, teman-teman nanti bisa bertanya dan teman-teman yang lain nanti bisa menjawab ya, saya moderator. Yang kedua, buatlah circle yang positif. Positive life, positive mind, and positive vibes. Saya tuh senang ya, tapi maaf ya. Saya tadi cerita tentang the power of mindset di masjid apa? Sebelumnya tadi tuh? Ya, masjid itulah. Jadi wallpaper saya tuh nggak pernah foto saya, foto istri nggak. Cuman saya tulis aja. Cuman saya pengen positive mind, positive vibes, positive life. Itu cuman sebagai motivasi saya. Kalau saya matiin layarnya, ini saya hidupin lagi. Itu langsung keluar kalimat legend inside you. Itu kayak ngemotivasi saya banget gitu. Bahwa saya tuh harus suatu saat saya akan meninggal. Tapi saya mau pastiin sebelum saya meninggal, saya harus meninggalkan karya sesuatu di dunia ini. Yang bisa sangat bermanfaat buat agama saya. Dan itu kita tujukan hanya untuk Allah. Saya harus menjadi legend minimal buat saya sendiri. Nggak dikenal nggak apa-apa, nggak jadi repot. Yang paling repot itu kamu dikenal tapi kamu nggak ada manfaat. Yang paling repot itu kamu kaya tapi harta kamu sia-sia. Yang paling repot itu kamu cantik tapi malah banyak maksiatnya. Maka positif vibe itu harus dibangun. Bikinlah circle yang positif, ketemu sama teman-teman, jaga teman-temannya. Kalau enggak ikut komunitas masjid dari Nabawi ini. Ikutin program-programnya. Ustadz, tapi orangnya ternyata enggak semuanya gini. Pastiin diri kitanya aja yang baik, enggak usah keras sama orang. Jangan paksa orang untuk sesuai dengan maunya kita. Tapi pastikan kita sesuai dengan maunya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang ingin bertanya silakan, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Terima kasih kalau tidak ada. Ada ya? Boleh ya? Maghrib jam berapa ini? Asar 14.50. Oh 15.16 ya? Oke, jam 3, ya. Itu masih ada waktu. Silakan. Baik, ada yang bertanya? Silakan. Tadi satu orangnya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman digituin doang. Mic-nya kaget sama kamu pegang tadi. Perkenalkan, Ya. nama saya Tia Tia. dari Cianjur. Cianjur? Iya. Sengaja ke sini? Enggak kerja. Tuh. Ya. Jadi sakti gini ya aku. Tia. Iya. Asli Cianjur? Iya. Di sini kerja? Iya. Oh, Masya Allah. Ngekos atau? Iya, ngekos. Udah nikah atau belum? Belum. Belum. Usia? Mau 20. Mau 20. Iya. Asli Cianjur mau Iya. 20. Kamu anak kedua atau pertama? Keempat. Keempat. Iya. Oh, kedua dari bawah berarti ya? Iya. Iya. Bagus pertanyaannya, makasih. Belum. Oh, belum. Iya. Apa ya? Boleh tanya tentang sholat? Bu, apa tuh? Boleh. Kalau misalkan keluarga kita nih atau teman dekat kita tidak sholat, terus Apa? keluarga kita, Kok keluarga kita? yang tidak sholat misalnya. Bukan kita, kamu aja mungkin. Iya, ya? aku misalnya ya. Terus aku terus-terusan ngasih tahu kan, tapi dia tuh tidak mau dikasih tahu gitu. Jadi Nggak mau dikasih tahu. Iya, nggak mau dikasih tahu. Jadi sebaiknya kita itu berhenti ngasih tahu dia atau terus ngasih tahu sampai dia itu mau sholat gitu. Kalau misalkan kita membiarkan dia, apa kita berdosa karena sebagai orang terdekat membiarkan dia gitu? Nice, mantap Nice. Tia. Makasih ya. Ya. Oke, ada yang mau menjawab? Ada. Terima kasih Ustaz. Masalah. Makasih ya Tia. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Quran surat Fussilat ayat ke-33 ya. Waman ahsanu qawlan mimman dan ilallah wa amila soliha wa qala innani minal muslimin. Jadi sebaik-baiknya perkataan itu adalah lisan seseorang yang mengajak orang lain untuk lebih dekat kepada Allah dan wa amila soliha dan dia tetap beramal soleh juga. Nah, ini kunci yang pertama karena dakwah itu luar biasa. Kemuliaan dakwah itu Masya Allah.
Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan banyak kemuliaan, keutamaan seseorang yang berdakwah di jalan Allah. Meskipun baru kita bisa satu ayat sampaikan. Artinya ya kalau kamu baru ngerti bahwa sholat itu wajib, ya sampaikan sama teman-teman kamu, keluarga kamu. Kalau tahu mabok itu nggak boleh, sampaikan sama teman-teman kamu. Meskipun dia ada penentangan kayak gimana, ya terserah. Yang penting nyunah banget tuh enak. Nyunah yang dalam artian nyunah yang sebenarnya itu adalah ketika kamu dakwah kamu dihina, wah itu mantap. Enjoy banget itu. Udah teman kita bilang lu sok suci banget sih Bon. Oh itu paling enak tuh ngebalasnya daripada lu sok kotor. Jadi kayak misalkan teman tuh saya seneng banget ngebalik-balikin yang kayak gitu. Dulu karena waktu dulu kan nggak, sekarang dakwahnya masih kayak gini lah. Kalau dulu kan dakwahnya ya datengin nongkrong teman-teman. Bon, lu nggak usah ngurusin hidup gue Bon. Gua mau kayak gimana terserah gue. Lu nggak usah sok-sok ngurusin hidup gue. Ya dibalikin lagi sama aku, ya lu juga gak usah ngurusin hidup gue yang pengen ngurusin hidup lu. Ya kita ini watawasobil hak watawasobil sob kok. Yo santai aja, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Cuman strateginya, lihat nanti di Quran surat An-Nahl ayat 125-nya. Itu ya salah satunya ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah, dengan cara yang terbaik. Maka Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dengan bagaimana cara mendakwahkan yang cara yang terbaik. Salah satunya kata Nabi Muhammad SAW, kalau kamu bisa dengan lisanmu ya dengan lisan. Yang kedua kalau nggak bisa ya dengan tanganmu, dengan tanganmu. Kalau nggak bisa dengan lisanmu. Kalau nggak bisa juga maka dengan doa. Hati kamu aja doain. Semampu papa, kalau saris papa sih semampu kita bisa ngingetin dengan cara terbaik, ingetin. Dia nggak terima, oke, dapetin hatinya dulu. Caranya gimana? Caranya ya kasih hadiah, bikin PDKT dulu, liatin dulu kalau sholat itu nikmat, kita tenang. Ini jangan sampai teteh yang sering sholat, ngajak teman saudara teteh supaya sholat, tapi tiap curhat ke dia mengeluh kehidupan. Akhirnya kita nggak sinkron sama apa yang kita lakuin gitu. Paham nggak maksud gue? Jadi ketika itu saya rubah juga. Mohon maaf saya cerita dikit ya. Masih ada waktu sedikit. Saya cerita dikit tentang strategi dakwah anak muda. Anak muda itu nggak bisa didakwahin dengan mabok, haram bro, ini auzubillahi minasyaitonir, nggak suka. Dia harus diajak berpikir dulu dan masuk kesukaannya dulu. Masuk kesukaannya dulu. Dia senang main motor, naik motor, ya temenin dulu aja naik motornya. Selama masih diperbolehkan untuk agama kita ngejalannya, ikutin aja dulu cara mainnya. Dia sering nongkrongnya di sini, luangin waktu kita buat nongkrong bareng aja dulu sama dia. Dia sering main Mobile Legend, mohon maaf kalau kita berbeda. Saya download dulu Mobile Legendnya supaya saya bisa deket sama dia, nggak apa-apa. Saya buka YouTube gimana cara main gimana cara main Zilong, gimana cara main Dirot, saya nggak pernah pakai hero yang perempuan ya, haram bukan mahram. Saya gimana cara, itu pelajarin, baru kita bisa mabar bareng. Ketika mabar udah asik, masuk pelan-pelan pas lagi main, bro gua keluar dulu ya, kenapa? Sholat dulu, oh ya. Gimana perasaan dia ngelihat kita sholat, dia enggak. Zuhur, asar, kita sholat dia enggak. Mikir tuh, sekali, dua kali, lama-lama mulai berubah. Cerita, dia ngerasa bahwa kita itu ya kok lebih bahagia dari saya. Dia mulai ngerasa kok dia tuh kayak lebih banyak, gak banyak masalah dari saya gitu kan. Akhirnya dia nanya, sebenarnya gue teh banyak masalah begini. Bro, solusi yang pertama yang sesimpel dan seingat gue tuh cuman sholat, dah itu aja. Lu belajar berdiriin sholat aja dulu. Itu kadang dimulai dari subuh sholat, zuhur enggak. Ya minimal dia udah kekerjain dulu, pelan-pelan nikmatin prosesnya. Yang paling terpenting, seandainya seseorang itu pengen benar-benar berubah, harus ada yang ngancani, harus ada yang nemenin. Gak boleh dibiarin sendirian. Siapa yang kesini bawa temennya? Ada nggak? Harus dibawa teman. Yang diajak temennya tapi kemudian nggak tahu mau kemana, kejebak, ada nggak? Temennya bilang antar yuk kemana? Ke bengkel. Oh ayo diantar. Kenapa ke masjid? Astagfirullah. Iya bengkel, ini bengkel hati. Aduh. Sampaikan kepada jiwa-jiwa yang bersedih. Begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempat untuk kembali, bawa lukamu ke kajian ini biar Handi Boni obati. Menyala abangku. Ya berikutnya teh nggak berhenti buat ngedakwain. Saya kira itu ya teh ya. Allahu a'lam bishawab. Doain aja. Terakhir. Gak ada teteh mau yang mana bebas, gimana Pak Panitia?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Hayati dari Batu Ceper. Izin bertanya Ustadz. Batu Ceper? Jika ada seorang istri yang udah mati rasa sama suami. Allahu Akbar. Apakah itu termasuk jolim apa enggak ya Pak Ustadz? Tapi dia tetap melayani suami dengan baik. Itu aja pertanyaan saya. Mati rasa tuh gimana ya Bu? Udah nggak ada sayangnya. Ya udah nggak ada rasa cinta, peduli atau kita udah masa bodoh gitu. Maksudnya itu. Anaknya udah berapa tuh istri itu tuh? Si wanita itu? 3. 3. Mati rasa 3. Anak. Mati rasanya karena kesalahan suami. Kesalahan suami yang nggak pernah terulang terus. Kita udah maafin berkali-kali juga bahkan dilakukan terus gitu. Jadi kita udah jenuh, udah males nasehatin juga, udah amat deh terserah lu gitu. Udah ya. Tapi kalau suaminya meninggal sedih? Enggak kali kayaknya. Astagfirullahaladzim. Ya. Geng. Siap. Saya tuh mengharapkan jawabannya sedih Ustadz. Ternyata jawabannya enggak Ustadz. Berat ini ya. Ada yang di atas. Sehat semuanya yang di atas. Jangan loncat ya. Seberat apapun masalah kamu jangan loncat. Siapa laki-laki yang telah menyakitimu sayang? Semangat ya yang di atas ya. Sip. Itu kasihan yang nyumput di kipas ya. Oke. Mati rasa ya Bu ya. Dihidupin lagi Bu. Jadi gini Bu, saya tuh sebutin ya wanita itu memang selalu siap untuk memaafkan. Karena mereka itu wanita tuh bisa memaafkan beribu-ribu kesalahan laki-laki. Meskipun terulang-ulang lagi. Tapi laki-laki itu gak pernah bisa maafin kesalahan wanita meskipun 1 kali. Itu nggak adilnya. Jadi saya mewakili kaum pria saya mohon maaf atas oknum kami yang tidak bertanggung jawab. Ya harusnya laki-laki yang baik nggak gitu ya Bu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang baik itu harus memang menyantuni, menjaga perasaan wanita. Memang bisa dijaga lebih dari 1 maksimal 4. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah saya pengen sampaikan yang pertama gini Bu. Saya berat ya. Saya masih bingung ya mati rasanya kenapa. Tapi saya kebayang sih karena kesalahan yang udah berulang-ulang jadi kayak ya udahlah jadi nafsi-nafsi gitu. Udahlah masing-masing aja lah. Hidup kamu gimana kamu, hidup saya gimana saya lah gitu. Yang penting saya tetap ngelayanin kamu dengan sepenuh hati. Saya kira landasannya tinggal dirubah kayak gini aja Bu. Karena tadi konsep dasarnya itu adalah sadar posisi ya. Wa ana abduka anta rabbuna wa ana abduka. Ya Allah itu Tuhan kita. Dan saya ini hambanya Allah. Maka tetaplah untuk menjadi hambanya Allah dengan kesebagaian kita sebagai istri dan sebagai ibu yang baik. Karena ya di satu sisi mohon maaf Bu, saya cuma berharap semoga sabarnya ibu ngadepin suami itu menjadi suatu saat akan menjadi wasilah hidayah bagi suami. Saya suka pengen cerita tentang masa lalu saya tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Cuman saya mau ngobrol, saya seseorang yang mungkin juga sama Bu, dulunya nggak baik banget bagi istri saya. Mungkin istri saya akan mengatakan hal yang sama pada saat itu. Tapi ketika saya nanya itu ke istri saya, kamu kenapa sampai bertahan dan rela nemenin saya untuk bisa berubah? Emang jawaban istri aku tuh simpel. Karena aku dijodohkan sama Allah dengan kamu. Artinya ada alasan lain bukan sekedar kita berhubungan rumah tangga ini, bukan sekedar berhubungan badan, nafkah, segala macam. Tapi bisa jadi Allah menjadikan aku bersama kamu itu untuk bisa menjadi wasilah hidayah bagi kamu. Dan itu hari demi hari dilakuin itu berat banget buat istri aku. Untuk nemenin berubahnya suami itu berat banget Bu. Makanya pilihannya itu sebuah pilihan yang dikembalikan kepada suami. Tapi saya tuh enggak pernah dalam curhat rumah tangga itu selalu saya enggak pernah menyarankan untuk menceraikan, enggak pernah saya. Dan saya enggak bisa ngedengerin curhatan dari satu orang. Jadi kalau lebih dalamnya ibu cerita sama aku harus dengar juga versinya dari suaminya. Jangan-jangan ada versi dari suami yang sebetulnya kita nggak ngerasa salah. Misalnya mohon maaf ya Bu, nun sewu nggih. Ada sesuatu yang kita rasa salah yang sebenarnya bisa dibenerin bareng-bareng gitu. Yang akhirnya cuman karena
perasaan, ya sebenarnya saya tuh kesel banget Ustadz sama istri saya tuh suka begini misalkan. Yang ternyata itu tuh nggak pernah diobrolin sama istrinya. Dan istrinya ngerasanya fine-fine aja, nggak ada masalah misalkan. Nah ternyata ini yang bikin masalah yang harus dikelirkan. Yang kedua bisa jadi emang penyakit di suaminya. Memang udah ada penyakit di suaminya yang memang berulang-ulang kali selalu begitu. Ya silakan mau didiskusikan seperti apa baiknya. Kalau udah nggak ada niat mau mempertahankan dari suami dan kita berusaha untuk terus mempertahankan, yo repot juga. Tapi kalau misalnya suami untuk pengen benar-benar memperbaiki, meskipun berulang-ulang kali lagi, urusannya cuma dia sama Allah. Yang penting tugas ibu ya setuntas sebagai hamba Allah, kesebagian sebagai istri, saya memenuhi semua kewajiban saya sama istri. Masalah dilayani 24 jam, siap. Selalu berpakaian seksi di depan suami, always to ready. Untuk memasak, nyuapin suami, selalu saya lakukan. Menyambut suami ketika datang, selalu saya lakukan. Sholat tepat 5 waktu, saya selalu menutup aurat, menjaga kehormatan di luar, saya selalu lakukan. Kalau hal-hal itu udah dilakukan, monggo ya Allah. Atau ya tadi diskusi lagi dengan suami bagaimana kesepakatan untuk membangun rumah tangga berikutnya. Karena rumah tangga kalau nggak dilalui dengan penuh cinta dan kebahagiaan, nggak yang tadinya jadi sarana ibadah malah jadi sarana dosa. Nggak boleh. Rumah tangga itu harus murni jadi sarana ibadah, sarana pahala buat kita. Saya harus banyak dapat pahala dari istri saya. Mau istri saya lagi nggak marah atau bahkan lagi marah, itu tetap harus jadi sarana pahala buat saya. Marahnya istri yo berkah buat saya karena saya bisa punya pahala sabar. Begitu juga sebaliknya, karena momen kita itu selalu berubah. Kadang saya yang marah, kadang dia yang marah. Yang paling terpenting nggak boleh dalam hubungan suami istri, ketika diingetin kita ngelawan nggak boleh. Misal gini, kamu tuh jangan selalu marah-marah dong sama anak. Terus istri balas, oh kamu juga suka marah-marah. Nah itu nggak akan benar-benar. Akui pada saat itu kamu yang sedang salah. Nah ketika berbalik saya yang salah, ya saya juga harus digituin. Ingetin dan sadar, kita tuh gengsi untuk diingetin sebenarnya. Dan mohon maaf Bu, suami itu gak bisa dinasehatin sama istrinya. Kecuali suaminya udah bisa merendah, bisa nurunin egonya. Tapi kalau belum bisa, cari yang bisa menaklukkan suami. Misalkan mertua atau orang tua dan segala macam. Kalau masih muda, biasanya saya selalu sarankan untuk curhatnya tuh harus silang. Nggak boleh misalkan ibu curhat sama orang tua ibu, nggak boleh. Ibu harus curhatnya sama orang tua suami. Suami harus curhatnya sama orang tua istri gitu tuh. Saya sih begitu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selebihnya Bu, saya kasih ini aja. Istri saya tuh selalu memperlakukan Bu, setiap bikinin suami teh pagi itu nggak pernah repot. Jadi suami itu selalu dibikinin, saya itu dulu selalu dibikinin teh manis atau kopi atau apapun yang saya mau, minuman air putih. Tapi yang menariknya istri saya itu selalu kasih Al-Fatihah di gelas itu. Mau dia masak, dia sambil aduk, terus selalu kasih Al-Fatihah. Selalu dia zikirin, selalu dia salawatin. Salawat yang dia pakai itu salawat tibil kulubisa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi alladzina amanu shollu 'alaihi wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Asal nggak boleh di depan mukanya. Allahumma sholli ala sayyidi. Nggak boleh. Sambil aduk, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Terus Fatihain. Nggak usah sambil diludahin. Bismillahirrahmanirrahim, amin. Nggak usah. Fatihah 7 kali, bismillah 7 kali, bisa pakai doa boleh. Quran itu Bu, wasyifa ulima fisudur tadi disebutkan. Fungsi Quran itu adalah menyembuhkan hati yang terluka. Maksudnya apa? Hati yang punya penyakit untuk bisa ibadah taat sama Allah. Bacain aja Bu. Sebelum tidur ibu bacain doa, zikir. Saya kira itu ya, wallahu a'lam bishawab. Ada namanya doa, ya nantilah kapan-kapan ya supaya saya diundang lagi ya. Saya kira itu aja dulu ya.
Mohon maaf kalau ada kekurangannya insya Allah. Oke, cukup ya? Insya Allah. Saya sekali, teman-teman sekali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'ulaka bini'matika alayya wa abu'u bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Janji mulai hari ini bakal lebih serius, lebih baik lagi dan lebih memadatkan waktu kita dengan aktivitas amal soleh yang terbaik. Mulai saklek terhadap persahabatan, tinggalkan teman yang toksik, dekati orang-orang yang punya semangat baik, dan berkumpullah dengan orang-orang yang punya motivasi hidup yang baik juga. Gak apa-apa teman sedikit tapi sahabat sedikit tapi berkualitas. Teman boleh banyak, musuh harus sedikit. Satu musuh terlalu banyak, 1000 sahabat terlalu sedikit. Jadi cari sahabat itu yang punya motivasi sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita semua insyaallah. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih buat para akhwat yang sudah hadir, yang bawa anak-anak, semoga Robi habli minas solihin, anak-anak jadi anak yang soleh solehah. Yang bawa suami, semoga rumah tangganya sakinah, mawadah dan warahmah. Semoga yang punya masalah apapun Allah angkat masalahnya, Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Yang punya hutang, semoga Allah berikan rizki untuk bisa melunasi hutang-hutang insyaallah. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fastabiqul khairat fisabil haq. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan hati yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.